Salam sehat dan salam persahabatan. Ya, kata sahabat sangat familiar di telinga, bukan? Begitu juga kata teman. Sebagai makhluk sosial, setiap seorang pastinya ada panggilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita menjalani hubungan dengan orang lain secara intens, maka ini disebut teman. Apakah teman bermain, teman ngobrol, teman nongkrong, teman sekolah, teman bergaul, teman jalan, teman sosmed, teman main game, dan seterusnya. Dalam hubungan pertemanan ini, tiba-tiba satu waktu kalian kecewa dan clash dengan teman itu. Pernah nggak konflik dengan teman? Bagaimana dengan sahabat? Oke pemirsa, kali ini kita coba cari tahu persamaan dan perbedaan kedua kata ini. Kata pertemanan dan persahabatan. Tapi sebelumnya tunggu dulu ya, saya mau tanya sama orang di samping saya ini. Kita berdua sahabat ya? Tunggu dulu, saya belum yakin kita dapat disebut sahabat. Sebab sekian lama kita saling kenal, belum dapat teruji kita dapat disebut sahabat. Ya, masih harus mempelajari lebih lanjut dong. Jadi kita tahu bahwa sahabat itu kualitasnya seperti apa. Jadi bukan didasarkan karena kenal lama. Makanya kalian harus tahu, tidak semua teman adalah sahabat, dan tidak pula semua sahabat adalah teman. Ingat itu. Apakah kalian ingin tahu orang yang dekat kalian selama ini dikategorikan teman atau sahabat? Yuk kita cari tahu lewat obrolan ini. Kita berdua kan sudah kenal lama. Yes. Apakah itu dikategorikan sahabat atau teman? Oh, belum tentu. Ngarep ya menjadi sahabat. Gini, berdasarkan penelitian kecil Ya. Terhadap 100 responden dengan 100 sampel, ternyata ada persamaan, tetapi lebih banyak perbedaan di antara keduanya. Oh ya, bagaimana saya ingin tahu lebih jelas perbedaan antara persahabatan dan pertemanan? Ya, sebelum kita tahu perbedaannya, kita lihat persamaan ya. Sama-sama dihasilkan dari komunikasi intensif. Artinya hubungan yang terjadi berulang-ulang. Apakah karena satu lingkungan, satu komunitas, atau terbentuk karena hubungan lewat medsos ya. Karena kan sekarang jejaring sosial itu lebih banyak menghasilkan pertemanan, namun belum dapat disebut sahabat ya. Sama-sama juga bisa kita lihat bahwa antara sahabat dan teman itu memiliki care satu sama lain, namun tidak menentukan kualitasnya dari perhatian itu ya. Sama-sama juga bisa tertawa bareng, sama-sama bisa pergi, sama-sama juga bisa hang out, sama-sama bisa makan bareng, nonton bareng, piknik bareng, shopping bareng, main game bareng. Intinya bersenang-senang bersama, namun cirinya belum dapat dibedakan. Oke, untuk persamaannya, lalu bagaimana perbedaan? Kalau bahasa Inggris katakan satu kata yaitu friend. Iya, dalam bahasa Inggris sebenarnya jelas dia membedakan antara sahabat dan teman. Kalau friends diterjemahkan teman, artinya bentuk jamak, teman itu banyak. Sementara sahabat dia terjemahkan friend, bentuk tunggal, artinya satu-satu ya. Sebab tentu sahabat sulit ditemukan. Ketika mendapatkan satu sahabat saja setengah mati, apalagi harus mendapatkan lebih dari itu. Nah, sehingga ada sebuah adagium bahasa Inggris, friend in need is friend indeed ya. Teman yang kita butuhkan adalah teman dalam kesukaran. Artinya bahwa orang itu dapat disebut sahabat ya. Terjemahan daripada makna ini atau istilah ini atau adagium ini adalah sebenarnya sahabat ya, friend tunggal ya, friend tunggal. Sahabat itu nanti akan teruji pada situasi kondisi di mana sahabatnya itu mengalami masalah. Nanti apakah dia menghindar, ataukah apakah dia tidak ada dengan sahabatnya, atau justru dia dekat sekali
selagi sahabatnya itu mengalami penderitaan atau masalah-masalah berat yang membutuhkan sekali orang yang ada di dekatnya. Nah, sehingga kita mudah untuk bisa mengidentifikasi mana sahabat, mana teman yang nanti dilihat pada waktu sahabatnya mengalami masalah. Masanya akan menentukan. Iya, iya. Sebab kekhasannya kadang-kadang begini, teman itu lebih senang hanya bersenang-senang. Tapi sahabat bukan hanya bersenang-senang, tapi dia juga akan selalu ada di semua situasi. Ya. Kalian sudah dengar? Yuk kita tanya lagi lebih lanjut. Bisa nggak disebut perbedaan dan konkret antara sahabat dan teman? Ya, baik. Tentu pertanyaan ini yang dimaksudkan adalah bagaimana bisa melihat secara konkret persahabatan itu, yang tentu saja akan mencirikan keduanya berbeda. Sahabat ciri-cirinya beda dengan ciri-ciri pertemanan biasa. Ada berapa sih apa namanya ini ciri-ciri perbedaan? Saya ingin mengungkapkan dalam 5 kata saja, ya. Pertama itu apa? Kata solidaritas. Kalau teman, tingkat solidarnya itu sangat umum. Sementara sahabat itu lebih bersifat khusus ketika dia spesial begitu. Ya, spesial ketika dia menempatkan diri sebagai sahabat. Sebagian sudah saya sebutkan tadi, kalau teman itu hanya di saat bersenang-senang. Ya, ketika dia mau makan bareng, nonton bareng, piknik bareng, hangout bareng. Tapi kalau sahabat tidak hanya itu, dia selalu ada dalam segala suasana, keadaan pahit, keadaan sukar, menderita, dia selalu ada buat sahabatnya. Nah, lihat perbedaan kualitas perhatiannya ya. Dua-dua sama-sama care. Tapi ada 2 kata yang ingin kita perhatikan tentang care itu. Ya, pertama kata care yang dalam pengertian simpati, yang kedua empati. Teman hanya bisa sampai di simpati. Dia ingin menunjukkan rasa yang tentu saja bersifat umum. Ketika orang misalnya ya, temannya berduka, dia akan menyampaikan turut berduka cita. Tapi belum berarti dia menunjukkan bahwa care-nya itu lebih dalam. Maka yang lebih dalam itu namanya empati. Empati adalah pemberian diri, bukan hanya perasaan, tapi fisiknya juga ada di situ. Dia mengelus, dia memeluk, dia meneduhkan, dia menenangkan, dia menghibur. Dia akhirnya memberi bahunya untuk memberikan satu penguatan batin, menambah semangatnya. Maka dia akan ikut sedih bersama, dia merasakan kehilangan bersama, tidak ada basa-basi. Mau menangis, menangis bersama. Ketika pun dia marah, akan marah bersama. Jadi kualitas dari care ini lebih kuat di empati daripada sekedar simpati ya. Empati lebih dalam wujud perhatiannya dibanding sekedar bersimpati. Ya, saya kira itu. Kedua itu adalah komitmen. Nah, teman ada yang membuat komitmen. Artinya dia mengklaim bahwa itu sebuah komitmen. Bagi saya itu begini. Belum tentu itu adalah komitmen, karena komitmen itu wajib dipenuhi. Kemungkinan itu adalah janji biasa. Dalam pertemanan, komitmen itu sebuah keharusan. Artinya dia akan bertanggung jawab, ada tanggung jawab moral, dia akan penuhi apa yang diucapkan. Tapi kalau janji biasa, ya rata-rata banyak yang gagal, tidak merealisasikan janjinya. Karena bagi saya komitmen itu teruji. Nah, sementara apa yang mereka klaim sebagai komitmen tapi ternyata janji biasa, sama sekali tidak ada ikatan di dalamnya. Nah, kalau sahabat memang akan terikat dengan yang namanya komitmen. Akan selalu ada kebersamaan yang nanti teruji oleh waktu dan situasi. Ya, contohnya ya, sahabat akan saling menjaga kepercayaan, ya, sehingga bisa saling berbagi rahasia tanpa bocor, sekalipun ada gesekan sedikit di antara mereka. Jadi mereka itu setia memegang teguh rahasia masing-masing, tidak akan saling membocorkan. Mau konflik seberat apapun, dia tidak akan membocorkan rahasia. Dia tidak akan membuat sensasi atau ancaman. Oh, tunggu kamu ya, saya akan beberin semua kelakuan-kelakuan kamu. Nah, itu namanya teman yang sebenarnya tergantung situasi. Ketika terjepit, ketika dipancing marah, maka ternyata dia
tidak berkualitas sebagai sahabat, tapi hanya teman biasa saja. Itu ciri-ciri teman ya? Itu ciri-ciri perbedaan sahabat dengan teman. Ya, kira-kira begitu. Ya, saya melanjutkan dengan kata yang ketiga. Ya, untuk menguji apakah teman atau sahabat. Ya. Kata yang ketiga ini adalah komunikasi. Nah, Komunikasi. kalau teman, Hubungan. ya komunikasi itu verbal. Verbal. Cara dia berbicara. Jadi bahasanya cenderung agak formal kalau pertemanan, ya. Jaim begitu kadang-kadang. Karena dia takut salah bicara dan membuat lawan bicaranya tersinggung. Oh gitu ya? Ya, artinya tidak lepas. Ada ikatan beban yang membuat dia harus waspada dalam bertutur. Nah, sementara sahabat dia akan apa adanya. Dia pure menunjukkan sikap apa adanya itu, bahkan kerap bisa saja cenderung kasar dan membuli sekalipun. Tetapi temannya tidak akan tersinggung, dia akan menerima. Nah, malah jadi bahasa candaan yang bisa mempererat persahabatan. Misalnya ketika dia mengoreksi temannya, kayaknya baju lo itu kurang pas, nggak matching. Kamu ganti yuk dengan yang lebih matching. Berarti ganti baju. Suka ya, karena dia supaya teman sahabat ini Ya, sahabat itu akan dia yang terbaik ya. Betul. Ini sebuah perhatian yang dalam yang ingin menunjukkan bahwa sahabat akan lebih care sampai ke hal tampilan. Penampilan aja dia, baju lo itu kayaknya nggak pas untuk acara kita ini. Lebih baik kamu pakai yang bermotif ini. Lebih cocok untuk konteks pesta atau ada party apa yang kira-kira akan dihadiri bersama dengan keduanya. Maka setiap pandangan dia terhadap sahabat melihat kekurangan bukan untuk dirusakkan, tapi melihat kekurangan untuk di-upgrade, untuk di-update, untuk dibentuk supaya lebih baik. Jadi tidak ada motif yang negatif di balik peneguran itu ya. Motif di balik komunikasi atau teguran. Jadi semua lisannya itu ketika dikonotasikan negatif, artinya kalau pertemanan biasa saya bilang begini, jelek banget lo pakai itu, pasti bisa tersinggung. Emang lo siapa? Ya kan? Tapi kalau sahabat, tulus-tulus aja dia lepas apa adanya, namanya sahabat, mau seperti apapun bahasanya, biar terdengarnya agak sarkastis, tapi dia apa adanya menyampaikan. Karena dia bermain hati ya. Ya, ini masalah hati. Nah, itu sebabnya tercermin dari ketulusan berbicara apa adanya, walaupun itu bisa saja sakit dalam konteks pertemanan. Lalu yang keempat apa ya? Yang keempat adalah motivasi. Keempat ini ya. Ya. Saya ingin mengungkapkan 5 kata ini. Yang keempat dulu, motivasi. Motivasi. Jadi motif pertemanan itu kan bermacam-macam. Ada yang karena ingin memanfaatkan kelebihan orang lain, seperti dia kaya, dia banyak koceknya, dia tajir, ya bahasa anak muda sekarang. Artinya bisa dimanfaatkan untuk bagaimana cara supaya dia yang traktir terus, dia yang traktir terus, atau posisi kedudukannya lagi bagus sehingga menempatkan dia sebagai koneksi atau pintu akses untuk dia dapatkan sebuah posisi tertentu. Bisa juga karena seseorang itu punya kelebihan, dia ingin manfaatkan kelebihan orang itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sebenarnya karena motif terselubung itu. Makanya dia berpura-pura baik, sok akrab, sok dekat, bahkan cenderung memuji, ngangkat-ngangkat, kok mempromosikan ke orang-orang lain. Jadi sifat munafiknya itu sangat tinggi. Padahal di belakang sering jelek-jelekin, ngata-ngatain. Biasanya tipe seperti ini orang-orang yang gengsian, angku, tapi sekaligus disebut penjilat dan bermuka dua. Itu ciri-ciri teman ya? Ya, ciri-ciri hanya sekedar teman karena motifnya tidak tulus. Makanya dia baik di depan kita tapi di belakang ngomongin kita. Ya, itu yang gitu ya? Jelek sekali karena memang itu bukan kategori sahabat. Jadi beda ya sahabat dengan teman. Kalau sahabat itu cenderung tulus, baik dan original dari dalam karena perbenaran hatinya memang baik. Pikirannya positif sehingga di depan dan di belakang sahabatnya sama-sama. Dia tetap sama baik. Inilah teman yang berintegritas tinggi biasanya. Sahabat ya? Sahabat ya. Ya. Biasanya sahabat seperti ini akan tetap membela sahabatnya itu ketika ada yang menjelekkan sahabatnya.
di depan dia, maka dia akan bereaksi marah kalau sahabatnya itu dikata-katai, diomongi, dijelekin. Dia tidak berkompromi dan ikut mengiyakan, oh iya memang dia jelek, memang dia begitu, memang dia, artinya itu munafik ya. Bukan sahabat namanya yang begitu. Luar biasa ya, pemirsa, sangat luar biasa. Sudah 4 poin yang diterangin tentang perbedaan antara pertemanan dan persahabatan. Nah, kita akan melihat sebuah pernyataan, lebih baik satu orang sahabat yang setia daripada 1000 teman yang tidak dapat dipercayai. Setuju sekali, setuju sekali. Maka ada satu poin terakhir lagi yang Kenapa itu? Yang tentu ini tidak kalah penting untuk bisa mengukur apakah dia teman atau sahabat. Poin ini adalah konsistensi. Nah, waktulah yang akan menguji apakah seseorang itu sekedar teman biasa atau benar-benar sahabat. Sebab begini, jangan lupa rutinitas hubungan itu rawan konflik, mudah jenuh. Jadi ada potensi orang bisa menjadi bosan ya, karena dia lagi. Biasanya teman seperti itu mut-mutan. Kalau lagi mood dia mau berteman, tapi akhirnya tidak tahan lama karena tidak teruji. Berarti kalau teman itu tidak konsisten? Ya, tidak konsisten. Kalau sahabat itu justru konsistensinya akan nanti terpelihara. Dia akan selalu membangun semangat persahabatan yang ada badai gitu ya. Dia tidak akan lekang oleh panas, tidak akan lapuk oleh hujan. Nah, ini hubungan yang konstan dan abadi karena sudah saling tahu sifat masing-masing. Ini sebabnya dia mudah memaklumi ketika sahabatnya marah atau bereaksi keras, sebab tentu pertimbangannya dia tentang sahabat, oh itu situasional, pasti ada faktor tertentu yang menjadi penyebab. Inilah orang yang dewasa dalam bersahabat, kualitas excellent, bukan karbitan. Nah, itu persahabatan itu butuh diuji oleh waktu, konsisten atau tidak. Biasanya kalau pertemanan biasa, setelah terpenuhi keinginannya dia buang, bahkan dia cenderung menghancurkan temannya. Dia bisa rusakkan nama baik temannya. Berarti memang tidak konsisten, tidak teruji. Hanya karena sesuatu ingin mendekati, tetapi begitu terpenuhi keinginannya ada menjauh. Ya, ada kepentingan terselubung. Makanya tidak konsisten, tidak teruji. Guys, mantap sekali bukan? Jadi ada 5 kata yang wajib kita perhatikan. 1, solidaritasnya. 2, komitmennya. 3, komunikasinya. 4, motivasinya. Dan kelima yang terakhir, konsistensinya. Sekarang silakan cek yang sedang bersama-sama dengan kalian saat ini, apakah dia teman biasa saja atau sahabat yang luar biasa. Kalian sudah bisa mengidentifikasinya, mana sahabat dan mana sekedar teman biasa. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Daud dan Yonatan adalah contoh hubungan persahabatan yang kental yang dikisahkan dalam Alkitab. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang mencintai kesucian hati dan manis bicara menjadi sahabat raja. Dalam Amsal 22 ayat 11. Yesus merefleksikan perbuatan seorang sahabat dalam Yohanes 15 ayat 13. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat itu selalu memenuhi permintaan sahabatnya. Yesus menyebut kita sahabat karena semua rahasia kerajaan sorga dari Bapa diberitahunya pada kita. Yohanes 15 ayat 15. Cari dan temukan sahabat sehingga kalian bisa lebih berbahagia. Demikian perbincangan kami seputar teman dan sahabat yang memiliki ciri dan karakter berbeda. Terima kasih untuk kesediaan kalian yang telah menyaksikan program ini. Praise the Lord, salam sehat, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.